Portugal P-nya Puma, bos. Resmi timnas Portugal merilis jersey dengan Puma. Ini alasan kenapa jersey Puma Malaysia begini doang. Banyak banget yang minta gue bahas dan yaudah akhirnya gue bahas. Desain dia memang sangat-sangat plain. Berbeza pula dengan baju warna hitam. Jersey yang hitam ni bagi aku cantik. Untuk rating, abang kasih 5/10 untuk jersey home, manakala away 9/10. Meskipun sama-sama menggandeng Puma, terlihat perbedaan yang mencolok antara jersey timnas Portugal dengan jersey timnas Malaysia. Jersey timnas Portugal terlihat begitu elegan, sedangkan jersey timnas Malaysia terlihat lebih simpel dan cenderung polos. Bahkan desain ini mendapatkan rating yang rendah dari fansnya sendiri. Sementara itu, fans Garuda merasa puas dengan desain jersey timnas Indonesia. Mereka sampai memuji brand lokal, yakni Erspo, yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan jersey yang berkualitas ini. Portugal P-nya Puma, bos. Resmi timnas Portugal merilis jersey dengan Puma. Setelah 27 tahun bersama Nike, akhirnya Portugal mengganti aparel dengan Puma. Dan jujur jersinya, ya main aman. Dibilang simple iya, dibilang elegan iya juga. Tapi balik ke selera masing-masing aja. Tapi menurut gua ini kayaknya Puma main aman untuk jersey pertamanya bersama Portugal. Daripada aneh-aneh malah blunder. Dilansir dari Footy Headlines, inilah pilihan jersey yang dirilis oleh Puma untuk timnas Portugal. Dan buat yang demen lifestyle nih, mereka juga ngeluarin lifestyle retronya. Oh iya, Puma juga ngeluarin versi untuk timnas wanita. Gue sih suka-suka aja, apalagi kalau misalnya ini ganti logo Garuda, masuk-masuk aja. Dan ini penampakan yang away-nya. Gue sih nggak tahu ya backgroundnya apa, karena sampai sekarang gue baca-baca belum ada informasi soal story di belakangnya. Untuk jersey home sendiri pakai warna sport red, jadi warna merahnya agak mencolok gitu, dengan kerahnya itu off white putih, dan ini warnanya hijau gitu. Jadi hijaunya sedikit aja untuk jersey home-nya. Dan warna hijau yang biasa kita lihat di Portugal digunakan di celananya. Dan yang gue baca yang bikin unik dari jersey ini adalah pattern-pattern ini ya, yang di all over print. Tekniknya kalau nggak salah itu terinspirasi dari logo Portugal. Dan untuk yang lifestyle retronya mungkin gue beli karena ini kalau dipakai sehari-hari masih oke. Aku juga dapat foto versi lengan panjang karena biasanya Bang Dodo pakai lengan panjang kan. Ya oke lah. Dan ini perbedaan jersey pria dan wanita ya, terutama paling kelihatan banget di bagian keteknya nih. Keteknya yang wanita ada hijaunya. Tapi kalau misalnya lebih detail lagi ya kerah, ya pattern dan segala macamnya. Kalau gue baca dari kolom komentar sih banyak yang kecewa karena jersey katanya boring atau biasa aja. Tapi menurut gue ya tunggu dipakai main aja. Dan gue rasa emang Puma main aman karena ya itu takut blunder. Kalau menurut kalian gimana? Bagus yang home, away, atau dua-duanya kurang? Ini alasan kenapa jersey Puma Malaysia begini doang. Banyak banget yang minta gue bahas dan yaudah akhirnya gue bahas. Gue udah riset cukup dalam dan gue bisa menyimpulkan alasan yang sebenarnya pendapat gue juga sih. Jadi kemarin Malaysia rilis jersey timnas terbarunya mereka juga. Kali ini mereka kerjasama dengan Puma setelah sekian tahun gitu bareng Nike ya. Dan seluruh internet kayaknya apa nih, jersey apaan segala macam, Puma kuning kayak apa segala macam. Jersey Dortmund Puma kuning bagus aja. Walaupun memang gue kecewa sama Puma karena ngasih Malaysia kayak begitu doang. Bahkan lebih parahnya dia ngasihnya Puma Team Cup edisi musim lalu tahun 2023-2024 yang cuma ditempel logo FEM Malaysianya doang. Kasihan. Tapi kalau urusan Puma ngasih template dari zaman Euro aja, Puma udah begitu. Lihat aja, perubahannya beda tipis banget. Paling cuma dicorak-corak dalamnya aja. Itu pun hasil riset yang cukup panjang. Jadi gue nggak tahu nih, timnya Puma kayaknya emang kelabakan. Nah Malaysia detailnya ya nggak penting-penting amat, nggak ada sejarahnya sama sekali. Orang udah teamwear, emang ini udah template udah jadi. Dan sebagaimana yang kalian tahu kalau brand-brand besar itu pasti naro tier-tiernya tersendiri untuk sponsorin jersey ke tim-tim itu, mau timnas maupun klub. Perlakuannya beda-beda juga. Ada yang misalkan di top nih kayak AC Milan, Dortmund itu bisa dapat jersey ketiga, dapat jaket atau segala macamnya. Sementara yang premium, direct, terperhatiin, bahkan no kontrak itu beda lagi perlakuannya. Dan salah satunya ya dapetnya teamwear doang. Yang paling gue sayangkan adalah harganya 319 ringgit. Itu 1,1 juta rupiah. Dapetnya teamwear doang. Gue jadi warga Malaysia sih ngamuk juga ya. Tapi menurut gue ini sebenarnya cuma jersey sementara. Di acara launching aja ini partnership signing ceremony. Jadi seremoni tanda tangan kerjasama, lebih ke nunjukin kayak Puma sekarang bareng Malaysia, Malaysia sekarang bareng Puma. Udah gitu aja, bukan rilis jersey baru nih gue rasa acaranya.
acaranya lebih ke statement kalau ya Malaysia sekarang udah bawa Puma, udah bukan sama Nike lagi, udah gitu aja. Jadi kenapa Malaysia dapetnya teamwear doang? Karena butuh riset 8-12 bulan. Sementara ini Malaysia putus selesai kontraknya sama Nike dan lanjut ke Puma. Itu dempet banget waktunya. Nggak mungkin tiba-tiba si Puma ngeriset dapet apalah batik Malaysia atau apalah itu bahasanya. Pas Malaysia sama Nike pun dikira nggak template. Buset, dan Nike lebih malas lagi desain. Lain cerita juga memang pada saat Puma sama Portugal. Ini statementnya lebih ke mengenalkan kalau gua sekarang bisa ngalahin Nike. Gua mau pelan-pelan nunjukin kalau Puma bisa membuat orang lupa sama Nike. Warga Portugal pun gak suka sama jersey yang ini, kayak memang terbiasa dengan Nike. Tapi setidaknya ngasih perlakuan lebih baik lah. Dan kenapa perlakuannya beda? Ya karena Portugal. Kan dilihat juga ada pemain siapa di situ, ada CR, ada Bruno Fernandes, Rafael Leao segala macamnya. Terus Portugal masih main UEFA Nations League juga dan lain-lain. Malaysia main di mana? Jadilah jersey teamwear ditempelin logo Malaysia. Biar apa? Biar nggak ribet, waktunya singkat banget. Jadi sebelum lu ngatain jersey kuning kayak wasit kayak apa segala macam, ini gue jersey kuning Puma juga. Apa salahnya? Jom abang review jersey baru Harimau Malaya. Sebelum ni untuk 18 tahun jenama lain yang pegang tapi sejajar dengan revolusi Harimau Malaya, Puma kini ialah penaja pakaian dan jersey rasmi skuad bola sepak kebangsaan Malaysia. Pagi tadi abang ada kat official launch event dan walaupun tak sempat jumpa Pawi, sekurang-kurangnya abang dapat lihat dengan dekat serta pegang kedua-dua jersey home dan juga away. Jujur cakap untuk jersey home kalau dilihat dari jauh nampak agak kosong lah. Tambah pula dengan seluar warna kuning penuh, rasa macam kempen keselamatan jalan raya. So kalau kau pakai ini jalan kaki waktu malam, kapal terbang kat langit pun boleh nampak kau. Tapi bila tengok dari dekat, baru mantap. Dia punya detail kat depan tu memang cantik. Dia macam design tactical Peter Klemowski lepas ni. Logo sulam Harimau Malaya kat dada kiri dan print logo Puma kat dada kanan serta kedua-dua belah lengan jersey. Collar pula V-neck kuning kat depan dan belakang warna hitam. Kat tepi jersey pula warna hitam mesh fabric. Material jersey Puma panggil Ultra Weave Technology. Untuk abang memang nipis dan selesa. Tapi jersey away tu lagi style. Dari jauh pun dah boleh tengok tekstur detail dengan jelas. Bezanya jersey away warna dia hitam dengan putih. Untuk rating abang kasih 5/10 untuk jersey home, manakala away 9/10. Apa pula pendapat korang? Komen kat sini. Inilah dia official jersey terbaru untuk Harimau Malaya. Kalau aku kutuk ni, mesti ada yang komen, abang ni semua benda tak suka. Bukan semua benda aku tak suka dek, tapi yang ini memang aku tak berapa gemar. Yang lagi-lagi yang baju kuning tu, korang tengok. Okay, jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten update bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Pertama sekali yang aku tak suka, jersey kita ni collab dengan Puma, which is satu brand yang sepatutnya diboykot lah kan. Ke tahun 2025 orang dah stop boykot. Aku tak tahulah. Okey, yang itu kita tolak tepi sebab kita kena faham ada konteks agreement, sales dan sebagainya. Mungkin tak boleh dah nak batalkan agreement antara dua ni. Okey, kita pergi kepada design lah. Main point utama dalam video ni, design baju kuning ni guys. Korang cuba tengok sebentar. Bagi aku design dia terlalu plain, terlalu bosan, terlalu malas designer yang buat kerja ni. Dan aku paling tak suka collar V macam tu. Serius guys, aku tak suka collar macam ni. Okay, design dia memang sangat-sangat plain. Berbeza pula dengan baju warna hitam. Jersey yang hitam ni bagi aku cantik, nampak clean. I mean you cannot go wrong lah with black colours kan. Tapi korang tengok tu, dia punya dalam tu dia tak plain. Dia ada design, dia ada corak-corak juga. Bagi aku cantik lah yang ini, walaupun collar V juga. Yang hitam cantik, yang kuning aku tak suka. Lepas tu dalam hari yang sama juga, Timnas Indonesia pun release diorang punya jersey. Sengaja ke diorang release pada hari yang sama? Aku tak tahulah. Tapi bila dah release macam ni, memang banyaklah komen DM semua dah start. Jadi sebelum DM tu banyak sangat, baik aku cakap, okay, bagi aku lebih cantik, lebih clean. Itu aku suka. Nampak clean dan nampak agak unik lah. Dia tak adalah nampak bosan plain. I mean like, korang boleh nampak dia punya stripe line ke atas tu. Lepas tu kat tepi ni ada putih sikit. Bagi aku cantik. Okay, so korang komen pendapat korang dekat bawah pasal jersey Harimau Malaya dan juga jersey Timnas Indonesia. Dan macam biasa, korang yang nak support akaun Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. Ambil duit gue sekarang, ambil.
Indonesia dengan Airspo baru saja merilis jersey tim nasional terbaru. Bagus banget. Dan tema jersey ini adalah Indonesia Pusaka, makanya ada Garuda dan juga motif bunga Edelweissnya. Kalau kemana-mana kan pada voting gitu ya, terus jadi mungkin kayaknya voting yang menang kerah nih ya. Wah, aku suka. Tentunya hadir dengan jersey warna merah dan masih kita tunggu untuk away dan yang kipernya. Airspo juga hadir dengan logo terbaru dan dengan badge timnas yang baru dan juga nameset NNS-nya yang baru juga. Dan ada motif di jersey-nya yang mana itu diambil dari burung Garuda dan juga bunga Edelweiss sebagai representasi dari Indonesia. Dan bunga Edelweiss dipilih sebagai representasi kekayaan alam Indonesia. Kurang lebih gue baca kayak gitu. Dan namesetnya juga gue suka, pilihan fontnya bagus, penjelasannya juga oke. Di captionnya banyak lo bisa cek Instagramnya Airspo lah. Dan gue rasa kenapa ada garis putih ini lebih ke buat nunjukin panelnya aja. Jadi ada panel atas dan panel bawah. Kayaknya ini masalah produksian aja. Cuman dan hasilnya bentukannya kayak gini. Mungkin ada teknologinya gue belum baca, tapi sejauh ini bagus. Tapi satu hal yang gue fokus dan gue akan keluar duit. Gue biasanya gak suka, tapi ini gue suka banget. Zang long sleeve. Akan ada jersey long sleeve dari Airspo Timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada informasi harganya berapa, tapi gue rela sih keluar duit. Ambil duit gue sekarang. Tapi kalau dibilang bagus banget sih, ya karena kalau perbandingan sama jersey yang sebelumnya sih jelas. Cuman sejauh ini gue suka sih.